punyanya Sel. Oke teman-teman, ini cerita tentang si Brook Limited, dia beli 70 Messenger 9%, 10 tahun, satu lembar bonds-nya seharga 1.000 euro. Bonds ya, jadi dia beli bonds. Bayangin, di sini ceritanya dia beli bonds, purchase bonds dari si Meissner gitu ya. Satu lembar bonds-nya itu 1.000 euro, artinya dia beli 1.000 lembar, dia beli 70 lembar, satunya 1.000, berarti dia keluar duit 70.000, gitu ya. Nah ini kebenaran di cerita ini tidak ada yang namanya premium atau diskon. Dia beli secara premium atau dia beli secara diskon, nggak ada. Jadi pas lagi beli, ini langsung aja kita bikin jurnalnya. Pas lagi beli, bukan bonds payable teman-teman, tapi yang ini namanya debt investment. Ini ada di sebelah aset. Debt investment itu aset teman-teman. Masuknya ke current asset. Gitu. Kalau memang dia di bawah 1 tahun. Tapi kalau di atas 1 tahun biasanya sih non current asset. Cuman biasa kalau di investment itu masuk ke golongannya yang current asset. Biasanya gitu. Karena kan bisa dijual secara cepat ya. Dijual secara cepat. Jadi nggak ngomong tentang dia karena oh dia 10 tahun. Enggak. Dia bicaranya tentang ini bisa diperjualbelikan atau enggak. Gitu. Oke. Satu lembarnya itu 1.000, dia beli 70 lembar, maka dia keluar duit 70.000. Sampai sini bisa diikutin? Debt investment cash. Oke, thank you. Oke, the bonds pay interest annually on 1st January. Jadi setiap tanggal 1 Januari dia akan mendapatkan interest. Gitu. Nah, terus udah gitu pas lagi tanggal 1 Januari 2021 artinya baru 1 tahunnya dia pegang ya. After dia receive interest, oke, kita catat dulu dia receive interest ya. Tapi sebelum itu kan kita mesti catat dulu ya, dia harus mendapatkan interest. Jadi ada namanya interest receivable. Ada lagi namanya interest revenue. Nah, ini dia ada catat interest dulu nih, interest receivable sama interest revenue ya. 70.000 dikali dengan 9%. Ini sama sekali tidak dilihat proporsi 6 bulan, 10 bulan, enggak. Karena dia full 1 tahun, teman-teman. Dari tanggal 1 bulan 1 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Ini kan full 1 bulan, 1 tahun ya. Full 1 tahun, jadi nggak ada yang namanya proporsi gitu-gitu, nggak ada, teman-teman. Jadi ini kita langsung bakal dapetin interest receivable 6.800, interest revenue 6.300. Tapi tanggal 1 bulan 1 tahun 2021, dia dapat duit dong. Interest receivable. Ini sama ya kayak yang tadi teman-teman, kalau dia terima duitnya pas lagi tanggal 1 bulan 1, tanggal 31 gitu, sama pas lagi tadi soal yang bonds payable, itu kan dia ada yang dia berhutangnya tanggal 31 Desember, bayarnya kan 31 Desember, nggak ada cut off kan? Kalau nggak ada cut off, ya nggak ada receivable, nggak ada payable. Tapi kebetulan ini kan dia tanggal 1 Januari, maka ada cut off di tanggal 31 Desember, which is sebenarnya cuma beda 1 hari sih sama harga hari pembayaran. Cuma kan tetap ini kan tutup buku, maka perlu jurnal. Karena dia tutup buku, dia perlu di jurnal, gitu. Itu aja sih sebenarnya prinsipnya. Ya. Makanya kenapa ada interest receivable. Padahal sih kalau nggak ada sih dia langsung cash sama interest revenue pasti. Kalau ada langsung cash sama interest revenue. Tapi kan karena ini ada tutup buku, maka kita harus accrue dulu adanya interest receivable. Jadi pas lagi sehari, ya interest receivable langsung habis sih sebenarnya karena kan langsung dibayar. Gitu ya. Nah, setelah terima pembayaran interest, alias setelah kejadian yang ini, Brook menjual 40 lembar. Perhatiin, dia cuma jual 40 lembar.
dia nggak terima, dia nggak jual semuanya, nggak. Dia jual 40 lembar yang ada. Tapi seharga 40.300. Wah, untung nih. Untung banget ya. Dia jual sebesar 40.300. Harusnya berapa teman-teman modalnya? Bisa ketebak ya, modalnya berapa? 40 lembar, selembarnya 1.000. Ya kan? 40 lembar, selembarnya 1.000. Wih, ada selisih teman-teman. 40.300 dikurangi 40.000 sama dengan 300 euro keuntungannya. Namanya apa? Gain on sale of investment. Gain on sale of investment, atau kalau boleh lengkap lagi, gain on sale of debt investment. Sampai sini bisa diikutin? Clear, clear? Ada pertanyaan dulu? Kalau dilanjutin, tanggal 31 Desember 2021, ini akan mengulang lagi interest receivable sama interest revenue. Tapi ini sebenarnya nggak usah juga nggak apa-apa ya. Dia hanya bilang prepare the journal entries untuk transaksi tersebut. Jadi ini saya kasih warna lagi, memberitahukan bahwa ini tuh sebenarnya nggak usah dikerjain juga nggak apa-apa. Ini saya cuma kasih tahu bahwa artinya dia kan sekarang cuma punya 30 lembar ya teman-teman ya. Cuma punya 30 lembar. Tapi kena dong, masih tetap dapat bunga dong gitu kan ya. Bunganya kan 9%. Tuh, dia masih dapat tetap bunga 2.700. Gitu, setiap tahunnya. Karena kan dia masih punya 30 lembar, yang dia jual kan cuma 40 lembar. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan yang ini clear, karena ini sangat gampang sebetulnya. Yang untuk ini tuh kebalikannya daripada chapter 11. Chapter 11 kita yang berhutang, sekarang kita mencatat kita yang beli si bonds tersebut. Oke? Pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan dulu sampai sini? No? Aman? Oke. Sekarang kita masuk, oke, thank you. Sekarang kita masuk ke E13.8. Nah, di E13.8, saya ceritain ya, ini ada investasi yang berbeda. Ada dua investasi yang berbeda. Presented below are two independent situation. Jadi ini independent situation ya. Pertama, ada cerita tentang Chicory Cosmetic. Chicory Cosmetic dia acquire 15% dari 200.000 lembar ordinary share punya si Resian Fashion. At a total cost 13 euro per share. 13 euro per share. Tanggal 18 Maret 2020. Tanggal 30 Juninya Resian Fashion mendeklar dan membayar. Nah, ini dia langsung declare dan dia langsung bayar ya. Jadi semua udah pasti ada jurnalnya. Tapi dia langsung bayar satu tanggal. Berarti dia langsung declare cash dividend, langsung keluar duitnya. Dan kita sebagai investor langsung dapat duit. Si Chicory Cosmetic langsung dapat duit. 60.000 dividennya. Gitu. Kemudian dia si Resian Fashion itu mendeklar ada income statement, ada net income berapa per tahun itu pada tahun tersebut. Kemudian market price-nya ke 15 euro per lembarnya. Jadi gimana katanya? Dia bilang dia classified ini potong as non-trading securities gitu ya. Nah, kita lihat dulu 15% teman-teman. Kita ingat 15% ini saya ini ya, saya langsung kerjain ya. 15% ini di bawah 20%. Ya iyalah ya. Maka pakai yang namanya cost method. Kita ingat ya kemarin lagi kapan hari saya bikin pakai tabel lagi, bukan pakai tabel apa, yang lagi itu ada keterangannya, ada cost method, ada equity method gitu. Kalau cost method gimana, equity method gimana. Kalau yang cost method ini nih, on Desember tanggal 31 recent report net income, ini tetap nggak ngaruh sama sekali. Ini saya coret ya. Saya coret maksudnya apa? Ini tuh cuman keterangan doang, nggak ada efeknya apa-apa. Perusahaan bodo amat, ya gitu ya. Bodo amat lo mau net income berapa kayak. Yang penting gue dapat dividen satu, yang kedua adalah harga beli gue naik. Ya kan? Si Chicory ini pas lagi tanggal 18 Maret 2020 itu kan dia bayar dia ini ya, dia punya share investment.
ya diakui share investment, dia bayarnya berapa? Dia bayarnya itu 15%. Dia bayarnya itu 13 euro loh per lembarnya. Tapi pas lagi akhir tahun jadi 15 euro, kan cuan. Itu tuh sebenarnya yang dikejar sama Chicory Cosmetic. Tapi kebetulan dia non-trading, jadinya gimana nanti ya kita bahas ya. Nanti kan kita lihat dulu. Share investment-nya berapa duit berarti? Berapa banyak? Lihat, 15% dikali dengan 200.000 lembar. 200.000 lembar saham yang beredar, itu artinya dia cuma beli 30.000 lembar. Harga satuannya 13 euro. Ya, harga satuannya itu 13 euro. Tapi lumayan juga ternyata 30.000 lembar, harga satuannya 13 euro, keluar duit itu lumayan 390.000 euro. Gitu ya. Tanggal 30 Juni itu 30 Juni ya dia terima dividen. Artinya dia terima cash, di sininya dividen revenue. Ini mah enak banget. Cuman kayak gini doang. Terimanya berapa biji itu tadi? Dia kan punya 30.000 lembar ya. Kalau nggak saya detail lagi aja ya, 15% kali 200.000, itu kan 30.000 lembar, dikali, oh nggak usah, sorry. Nggak usah. Karena dia nggak tulis berapa per lembarnya, dia cuma langsung terima 60.000 lembar. Ya udah, selesai. Dia langsung terima 60.000 euro dividen. Beres dong. Nggak ada masalah apa-apa ya. Nggak ada masalah apapun di sini. Kemudian, pas lagi tanggal 31 Desember, nah ini mulai 31 Desember. 31 Desember dia punya market price itu 15 euro per lembar. Artinya ada kenaikan ya teman-teman ya. Artinya ada kenaikan. Kenaikannya berapa? Kita cek dulu ya. Kalau dia punya tadi berapa? 15% dikali dengan 200.000 lembar. 15% ya. 15% dikali dengan 200.000 lembar, artinya dia punya 30.000 lembar. Sekarang nilai satuan loh, 15 euro per lembar. Wih, dia punya 450.000, berarti ini fair value-nya. Fair value-nya itu 450.000 euro. Modalnya gitu kalau boleh bilang ya, modalnya itu berapa? Ini 39.000 euro. Artinya dia punya yang namanya unrealized gain. Kok bisa tahu unrealized gain? Gitu kan ya. Ya sebenarnya gain teman-teman, cuman kan karena tidak dijual, jadi unrealized gitu. Ya, belum dijual. Maka namanya unrealized. Kalau udah dijual namanya gain. Atau kita bisa sebut sebagai capital gain. Tapi ini kan belum dijual. Maka kalau belum dijual, namanya unrealized gain. Nah, ini ada namanya fair value adjustment. Fair value adjustment untuk yang non-trading. Fair value adjustment untuk yang non-trading. Ini unrealized gain untuk equity. Nah, ini memang agak repot sedikit ya teman-teman. Mungkin lagi kemarin belum sempat saya ceritain. Kayak saya bilang gitu, kita latihan gitu ya. Kita latihan karena saya mau kasih tahu bahwa ada yang namanya adjustment seperti ini. Adjustment-nya adalah untuk melihat, oh kita punya share investment tuh udah naik loh sebenarnya. Tapi share investment-nya tidak naik, tetap 390. Yang muncul hanya ada namanya unrealized gain equity. Sama fair value adjustment non-trading. Gitu. Jadi ini karena dia non-trading dan dia juga cost method, maka tidak mengubah sedikit pun share investment yang ada. Begitu teman-teman. Tidak mengubah sedikit pun share investment yang ada. Oke. Itu untuk yang jurnal Chicory Cosmetic. Bisa dipahami dulu nggak sampai sini? Kalau nggak kalian pusing loh.
Nanti kamu bakal hitung berkali-kali ya, bakal replay berkali-kali video ini. Nah, saya lanjut lagi aja ya. Frank Limited obtain significant influence over Nowak Industry. Dia pengen gitu ya, dia pengen kasih influence di Nowak Industry dengan cara membeli 30%. Lihat, 30% di sini. 30% daripada Nowak outstanding in ordinary share. Ordinary share dia yang beredar itu 30.000. Gitu. Dia beli 30.000, dia beli 30% daripada 30.000, teman-teman. Dengan biaya 9 euro per lembar tanggal 1 Januari. 1 Januari 2020. Jurnalnya gimana? Sama aja sebenarnya mah. Share investment cash. Dia punya 30% dari 30.000 lembar saham yang beredar, harga satu lembarnya 9. Nah, saya mau catat ini ya. 30% kan di atas 20%. Maka kita akan pakai yang namanya equity method. Gitu. Oke. Tanggal 15 Juni 2020, Nowak declare and paid a cash dividend. Nah, ini harus hati-hati. Ketika si kepemilikan modal itu di atas 20%, maka ketika bagi-bagi dividen, itu aneh. Pas lagi bagi-bagi dividen itu aneh, nggak dividen revenue. Iya, tetap cash, tapi lihat deh, pengurangnya adalah share investment. Jadi kayak gini loh, iya itu teh duit yang dibagi teh duit gue juga, gitu loh. Itu teh duit yang dibagi teh duit gue juga. Tapi kita lihat berapa banyak. Hanya 30% daripada yang dibagi ya. Dividennya kan dibagi 30.000 tuh. Jadi dia cuma dapat 9.000. Dividennya kan full ini nih, Nowak declare and paid gitu. Kalau tadi kan si ini Resin declare and paid, ini dividen sekian gitu kan. Kayaknya saya juga salah di yang ini. Ini salah nih yang ini. Sorry ya, ini juga sama nih, salah nih. Ini Resin itu declare and paid. Sorry, yang ini saya revisi dulu ya. Ini 15%, kan dia punyanya 15% doang gitu kan. Sorry, itu saya juga skip. Nah, yang ini juga sama nih. Ini juga harus dikaliin ya. Dia punyanya berapa persen? 30% doang kan? Karena dia cuma punya 30%, maka dia berhak 30% kali 30.000. Dia dapetnya cuma 9.000 doang untuk dividennya. Tapi yang lucu, kalau di si yang pertama kan tadi cash sama dividen revenue. Kalau ini mah enggak. Dia mengurangi share investment-nya dia. Jadi kayak seolah-olah, malah bagi-bagi dividen itu sebenarnya malah mengurangi investment yang ditaruh. Sebenarnya seperti itu. Tapi yang lucu lagi, ketika kita pakai equity method, pas lagi perusahaan reported a net income, kalau di sini kan kita coret ya. Ya ini mah informasi yang nggak penting gitu buat kita, Maya. Dia punya reported net income sekian ya udah yang penting ini gue naik gitu kan. Fair value gue naik. Kalau di modelan equity method ini nggak ngaruh, teman-teman. Yang fair value naik itu nggak ngaruh. Malahan dia ngaruhnya adalah berapa sih net income-nya? Karena gue mau mengakui net income tersebut. Gitu teman-teman. Karena gue mau mengakui net income tersebut. Jadi teman-teman ada yang namanya kenaikan investment. Kenaikan net investment. Nah, kreditnya adalah revenue from share investment. Gitu. Revenue from share investment. Ketika perusahaan mengakui 80% net income, 30%-nya diakui oleh si Frank. Gitu. 30%-nya diakui oleh sang pemilik. Itu teman-teman. Sampai sini? Ada yang mau nanya nggak? Jadi udah selesai, cuma gini doang jurnalnya. Oke, saya stop recording dulu ya, untuk kita tanya jawab habis ini.